Perabaan nadi dalam tradisional Chinese medicine. Ada sebuah cerita di Tiongkok bahwa pengambilan nadi pada wanita tidak boleh menyentuh pada wanita. Jadi tabib istana yang akan merawat permaisuri atau serir menggunakan tali yang diikatkan di pergelangan tangan. Jadi metode ini sangat rumit. Kemudian ada seorang tabib di dinasti Tang namanya Sun Simiao, juga disebut sebagai raja pengobatan Tiongkok. Suatu hari permaisuri Jiang Sun, istri Kaisar Tang, sedang hamil 10 bulan namun belum bisa melahirkan. Semua tabib di sana tidak punya solusi. Kemudian salah satu menteri merekomendasikan Dr. Sun yang terkenal ini untuk menyembuhkan penyakit kerasnya. Dipanggil ke istana kekaisaran. Jadi Dr. Sun ini menyarankan agar menggunakan tali untuk pengambilan denyut nadi. Tali merah ini diikatkan ke pergelangan tangan permaisuri dan dipegang ujungnya. Beberapa saat kemudian dia menggunakan penusukan satu jarum di tangan permaisuri dan dia bisa melahirkan bayinya. Ini contoh pemeriksaan nadi. Palpasi nadi itu di lokasi Chun Kou, yaitu di arteri radialis proksima dari pergelangan tangan, dibagi menjadi Chun Quan Ce. Prosesus steroidosis adalah lokasi dari Quan dan distalnya itu adalah Chun. Kemudian proksimalnya itu Ce. Kalau tengahnya itu Quan. Jadi di arteri radialis ya, di prosesus styloideus radialis di sini ya. Di sini ya. Yang kita raba adalah arteri radialis. Mana yang benar? Jadi ini adalah cara yang benar. Jari telunjuk, tengah, dan jari manis. Ini ada yang salah. Terus cara raba. Nah, seperti ini yang benar ya. Posisinya seperti ini. Waktu yang paling bagus adalah awal pagi ketika nadi tidak terpengaruh oleh pekerjaan, makan, dan emosi. Posisi tangannya adalah horizontal sejajar dengan jantung. Ya, ini sejajar dengan jantung. Diperiksa kedua sisi bersamaan untuk membandingkan. Lokasi perabaan Chun Quan Ce. Jadi Chun itu untuk tangan kiri adalah jantung, liver, dan ginjal dari yin. Kemudian untuk tangan kanan itu paru, limpa, dan ginjal untuk yang yang. Chun Ciau atas jantung dan perikardium. Kalau kanan itu paru. Quan ciau tengah hati dan kandung empedu, limpa dan lambung. Ce ciau bawah yin ginjal. Kalau yang kanan itu mingmen atau yang ginjal. Bagaimana nadi yang normal itu? Cirinya adalah spirit, stomach chi, dan root. Kemudian lembut, gentle, kekuatannya penuh semangat, reguler, jadi teratur, mempunyai chi lambung, frekuensinya 4 ketukan dalam satu siklus. Nadi yang normal adalah 60-100 kali, tidak cepat dan tidak lambat. Memiliki root, nadi yang kuat di posisi Ce. Lokasinya di tengah moderat, tidak superficial, tidak mengambang, dan tidak dalam. Tengah itu seperti ini ya di sini. Kalau superficial floating, kalau deep dalam sinking.
Normalnya itu jadi spirit, organ jantung, kemudian organ lambung, stomach chi, kemudian untuk mengetahui root atau kidney, jing atau essence. Ini contoh palpasi pus biasanya pada orang superficial di autumn, dalam deeper winter pada cuaca winter, kemudian wiry dan more rapid. Kemudian pada obes biasanya nadinya dalam. Kalau sedang menstruasi atau hamil biasanya slippery. Aspek utama yang diobservasi adalah lokasi, frekuensi, bentuk, dan kekuatan pukulan. Nadi superficial atau mengambang floating terada di permukaan kulit dengan sentuhan ringan, mengindikasikan lokasi patogen di meridian, kulit, dan otot. Pada sindroma superficial, juga pada sindroma defisiensi pada orang yang konstitusi lemah karena penyakit kronis. Jadi orang yang penyakit yang sudah lama juga bisa nadinya superficial. Kemudian nadi yang dalam, deep atau sinking, nadi yang teraba setelah dilakukan penekanan. Sindroma interior, bila ekses interior maka nadi dalam tapi ada power. Bila defisiensi interior maka nadi dalam tapi lemah. Stagnasi patogen interior menyebabkan obstruksi qi dan darah di interior. Qi yang tenggelam karena defisiensi yang menyebabkan nadi gagal ascending, nadinya gagal naik. Jadi seperti ini ya, teraba dalam. Kalau excess itu ada power, kalau defisiensi nadi dalam tapi lemah. Frekuensi nadi lambat dalam satu kali respirasi, pemeriksa terdapat 3 beat atau ketukan di bawah 3 ya. Sindroma dingin karena stagnasi qi karena dingin dan halangan dari yang qi. Nadi lambat dan kuat pada sindroma dingin ekses. Nadi lambat dan lemah pada sindroma dingin defisiensi. Ini dalam satu kali pernapasan, jadi terdapat lebih kurang 3 ketukan. Kalau nadinya lambat dan kuat pada sindroma dingin ekses, kalau lambat dan lemah defisiensi dingin. Nadi cepat, kalau dalam satu respirasi terdapat 5 beat atau ketukan, biasanya sindroma panas. Nadi cepat dan kuat pada hiperaktivitas panas yang mempercepat gerakan qi dan darah. Nadi cepat dan lemah pada sindroma defisiensi yin interior pada penyakit kulit. Ini cepat ya, berarti di atas 5 dalam satu kali pernapasan. Bentuk dan kekuatan pukulan atau power. Nadinya penuh, full, volumenya besar, gelombang besar. Seperti gelombang ya. Terdiri dari nadi tegang, nadi seperti senar, nadi licin, slippery, dan nadi forceful. Bentuk dan kekuatan power nadi full, volume besar, gelombang besar dari nadi tegang, nadi seperti senar, nadi slippery atau licin, nadi forceful. Nadinya lemah, nadi 3D seperti benang, nadi kopi kasar dan bergerigi.
Biasanya dari defisisi darah dan qi. Terima kasih, semoga bermanfaat.